Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bertemu dengan saya, guru baru. Nama saya Pak Habib Alamsyah, bisa dipanggil Pak Habib. Alamat saya di Desa Sumber Pasir, Kecamatan Pakis. Saya menggantikan Pak Ibnu, mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Warganegaraan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa agar pelajaran yang akan kita laksanakan berjalan dengan lancar, ilmu yang didapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, pertemuan ketujuh kali ini dengan materi bertoleransi dalam keberagaman sebagai bentuk penerapan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Yang A, keberagaman dalam realita kehidupan, suku, agama, ras, sosial dan budaya, dan jenis kelamin di Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang B, perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan jenis kelamin dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Deskripsi keberagaman bangsa Indonesia. Keberagaman adalah suatu kondisi masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut terutama dalam hal suku, bangsa, ras, agama, keyakinan dan ideologi politik, sosial budaya, ekonomi, dan jenis kelamin. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Indonesia terdiri atas 34 provinsi dengan ribuan pulau yang ada di dalamnya. Dengan keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan bangsa. Upaya mewujudkan kerukunan dapat dilakukan melalui dialog, kerjasama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati. Dua faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Yang pertama, keberagaman jumlah suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia yang sangat banyak dan tersebar di mana-mana. Yang ketiga, keberagaman agama dan kepercayaan. Yang selanjutnya, lingkungan tempat tinggal yang membuat keberagaman itu sendiri. Sementara perilaku kebangsaan dalam kehidupan beragama yang beragam, bentuk-bentuk perilaku kehidupan dalam keberagaman agama diantaranya diwujudkan dalam bentuk menghormati agama yang diyakini oleh orang lain. Yang B, tidak memaksakan keyakinan agama yang kita anut kepada orang yang berbeda agama. C, sikap toleran terhadap keyakinan dan ibadah yang dilaksanakan oleh yang memiliki keyakinan dan agama yang berbeda. Yang D, melaksanakan ajaran agama dengan baik serta tidak memandang rendah dan tidak menyalahkan agama yang berbeda dan dianut orang lain. B, semangat dan perilaku kebangsaan dalam keberagaman ras suku di Indonesia. Baik buruk penilaian orang lain kepada kita bukan karena warna, rupa, dan bentuk, melainkan karena baik buruknya kita dalam berperilaku. Sebaiknya kita berperilaku baik kepada sesama tanpa memandang berbagai perbedaan tersebut. Semangat dan perilaku kebangsaan dalam keberagaman sosial budaya. Bagi seorang pelajar, perilaku dan semangat kebangsaan dalam mempertahankan keberagaman budaya bangsa Indonesia antaranya dapat dilaksanakan dengan mematuhi keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya dengan minat dan kesenangannya. Yang D, semangat dan perilaku kebangsaan dalam perbedaan jenis kelamin, tidak membedakan jenis. Inilah yang disebut dengan kesetaraan jenis kelamin. Kesetaraan jenis kelamin adalah hasil dari ketidakadaan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atas dasar kesempatan, alokasi sumber daya atau manfaat, dan keakses terhadap pelayanan. Perilaku toleran terhadap keberagaman suku, ras, agama, budaya, dan jenis kelamin dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
Sikap toleransi berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat. Ya, pelajaran kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup WA. Setelah ini akan ada video film pendek yang memperlihatkan toleransi yang damai. Pancasila sebagai sistem etika. Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti watak atau adat. Etika adalah ilmu tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu, serta bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Fokus kali ini mengenai sila pertama berdasarkan sistem etika. Implementasi sistem etika yakni ibadah sesuai dengan kepercayaan. Agama dijadikan sebagai landasan untuk taat kepada Tuhannya dan beretika baik dengan sesama manusia. Hai, aku Dea dan aku berhijab. Tapi bukan soal itu, bukan tentang aku dan masjidku, dan bukan engkau dengan gerejamu. Bukan pula tentang kelenteng, pura, dan vihara. Tapi ini soal Pancasila, soal ketuhanan yang Maha Esa, tentang taat dan tanggung jawab kepadanya dengan cara yang kita percaya. Tanah air kita ini negara beragama.